selamat petang, petantang-petenteng. Balik lagi bersama saya, Agnes Jennifer, masih dalam acara Radio Congora 212 FM dan dalam sesi Fiksi Fix lagi. Maaf ya guys ya, agak lama soalnya tadi Mbah Dukun tuh nyisir dulu. Dan juga Mbah Dukun itu kan banyak mendapatkan penerawangan dari tuyul dan juga intel-intel Mbah Dukun bawah tanah dan juga alam bawah sadar. Bahkan Mbah Dukun juga sempat mendapat penerawangan kalau wanita Gayung Lope ini tetap akan mendekati lelaki tersebut. Bagaimanapun caranya, sampai saat ini, detik ini, dia tetap gigih pengen mendapatkan kembali hati sang lelaki pujaannya itu. Tetapi sebelumnya Mbah Dukun punya updatean terbaru untuk kalian semua. Nih, tunggu ya. Wow, banget. Ini ada biodatanya, mohon maaf mukanya Mbah Dukun tutupin. Kenapa? Soalnya tuyul Mbah Dukun takut ngelihat mukanya. Jadi 28 Oktober 88 menikah tahun 2009. Pacaran sama Siri tahun 2007. Cucok meong. Gayung selingkuh dan kepergok suami Siri waktu lagi hamil anaknya. Kepergoknya di parkiran Plaza Senayan. Ih, ngapain Yung ada di parkiran Plaza Senayan? Mantap-mantap. Saudara perempuan si Gayung dikasih pekerjaan menjadi babysitter anaknya. Terus saudara lainnya jadi tukang masak, khusus masak aja. Jatah menginap suami hari Rabu aja. Terus mama judi. Terus papa Gayung dikasih pekerjaan jadi drivernya si anak Gayung. Oh, semua keluarga dipekerjakan oleh si Gayung ini. Wow, irit sekali. Ya udahlah ya, namanya itu urusan keluarga, biarkan saja si Gayung seperti itu. Wow, ada lagi updatean gigi Gayung. Menyala venirku. Katanya kemarin itu pasti tanya giginya natural. Iya, aku tuh all natural, nggak venir. Kenyataannya, kenapa giginya begini? Mbah Dukun takut lihat giginya, takut digigit. Ya ampun, Mbah Dukun nggak tahu loh kalau Gayung Lope baru aja pembukaan toko. Soalnya ada yang kirimin bunga. Congratulations atas pembukaan toko kue celup sosis Gayung Lope Pink dari istri-istri sah. Wah, pasti Gayung Lope Pink ini temannya istri sah semua ya, sampai dikasih congratulations bunga gitu. Ih, selamat loh Mbah Dukun. Nanti besok Mbah Dukun kirimin bunga ya buat kamu ke rumah kamu di situ. Maaf loh Mbak Dukun kelewatan sampai nggak ingat kalau misalnya kamu itu lagi grand opening toko kue. Besok Mbak Dukun kirimin ya sepanjang jalan Pakubuwono. Mau berapa banyak? Mbak Dukun bener-bener minta maaf loh. Maafin Mbak Dukun ya, lonte. Selamat petang, petantang-petenteng. Jumpa lagi dengan saya Agnes Jennifer, masih dalam radio kesayangan kita, Radio Congora 212 FM dan juga sesi Fiksi Fix Lanky. Mohon maaf sebelumnya, rambut saya agak berantakan sedikit dikarenakan saya habis pijit. Terlalu banyak aura-aura negatif yang saya terima yang mengakibatkan saya jadi mual-mual, muntah dan juga kurang enak badan ya. Tapi tetap kita harus melanjutkan acara kita fiksi. Jadi ada seorang lelaki yang siang-siang hari sudah pulang ke rumah dan juga menanyakan kepada istrinya yang sedang membuat konten apakah sudah membaca WhatsApp atau belum. Dan istri tersebut bilang kalau misalnya dia belum membaca WhatsApp dari suaminya dikarenakan dia sedang membuat konten kerjaan. Singkat cerita, akhirnya suami tersebut mengatakan kepada istri yang dipenuhi oleh Roh Kudus bahwa seorang lontai bernama Gayung Lope Pink tetap menghubungi dia dari nomor lain walaupun nomor yang lainnya sudah diblok. Dan ternyata sang suami sudah mengirimi screenshot dari chat antara sang suami dengan wanita lontai tersebut. Akhirnya sang istri membaca keseluruhannya dan inilah chat tersebut. Maafkan karena Mbah Dukun gak bisa kecil mukanya ya, jadi minggir aja. Jadi inilah chattingannya dia, bisa di screenshot, dia bilang katanya. Jadi kira-kira inilah isi chattingannya yang si lontai tersebut kirimkan kepada lelaki yang sudah memiliki istri. Tetapi setelah dibaca-baca lagi sepertinya ini adalah tulisan dari AI ya. Karena bahasa Inggrisnya dia ya lumayan kalian tahulah ya. Terus yang katanya, I hate how we went from knowing every little detail about each other to this stranger with shared memories, sulit and sakit. Hey!
Every little details apa? Apa yang udah pernah di-share ya? Lelaki itu aja nggak tahu kamu itu siapa loh. Kamu itu istri sirinya siapa? Nggak tahu. Bahkan lelaki tersebut kalau boker aja jam berapa, kamu nggak tahu kan? Dan terus kamu juga bilang kalau istrinya tersebut itu apa? Tadinya aku kira dia perfect, tapi sekarang aku tahu kenapa kamu mau divorce sama dia. Ya sabar aja. Hey, istri lelaki yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus itu tidak saja perfect, tapi lebih-lebih lagi multi talented, ya kan? Cantik gitu, terus suaranya bagus, badannya bagus, banyak sekali, bahkan juga bisa masukin kamu ke bui loh. Terus kalau misalnya dari awal kamu pikir istri yang dicurahi Roh Kudus tersebut sangat perfect, kenapa kamu goda lakinya? Kan dia udah perfect. Terus pakai bilang-bilang kalau misalnya ever cross path in another life. Ih, jangan. Another life tuh nanti kamu jadi kutu. Terus pakai bilang-bilangnya I loved you, I really did. Masa sih? Terus ini juga ada ya, udah sampai ditolak kayak begini, disuruh move on. Makanya apa tuh bilang aku makin sayang kamu, aku makin sedih. Terus sekarang kesannya kamu yang dijahatin sama orang-orang yang dekat sama kamu. Kamu victimnya, korbannya gitu dari kejahatan teman-teman kamu. Masa sih? Jangan suka gitu loh kalau jadi gundik, ya kan? Jangan suka gitu kalau jadi lontai. Ini tuh doa karma yang kamu dapat. Akhirnya ketemu sama orang kayak ya istri yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus. Jadi itu sebenarnya doa-doa dari istri sah lainnya. Siapa istri-istri lain yang sudah kamu sakiti selama ini? Coba dong, masa sekarang kamu jadi victim? Padahal udah dibilang ya, suruh udah aja for your own sake and your daughter's sake. Memang terkadang ya banyak cewek-cewek yang gak layak buat punya anak ya, karena karmanya dia jadi anak yang kena gitu. Gak layak lu punya anak, tau gak? Sampai sang lelaki saja sudah pasrah ya, dia situ sudah menerima nasibnya, udah thrown under the bus. Jadi ya udah build our lives aja. Cuma pura-pura baik tapi nggak baik, pura-pura nggak butuh kamu tapi sebenarnya butuh. Ini tuh yang kamu bahas itu sebenarnya apa sih? Ngomongnya tuh nggak nyambung loh, kayak orang teler. Tuh, take care, can do this now, let this go, ya kan? Malah nyanyi lagu I need to see your face, I need to understand. Kenapa kita come to an end? Kan kenapa mesti ngelihat face laki orang, nggak mau ngelihat face istri sahnya aja, lebih glowing loh. Kenapa sok-sokan baperin orang, ya kan malah masukin lagu. Kenapa sih harus ketemu lagi? I need to see your face tuh why? You need to see his face, laki orang lu lihat-lihat. Kenapa? Biar peletnya ketempel lagi. Canda pelet. Kamu kan wanita yang paling cantik ya. Semua orang naksir sampai kayak cowok kalau misalnya ngeliat kamu lehernya mau patah kan. Terus jadi kalau misalnya udah kayak gini ya, jelas-jelas udah semua nomornya itu di blok ya, di delete juga. Tapi masih mencoba menghubungi dari nomor lain ya kan. Terus juga kalau misalnya netizen pada bilang aib keluarga jangan diumbar-umbar tuh kan. Jadi jilat ludah sendiri. Kapan gue ngelepeh? Kagak pernah ngelepeh, gue lepeh sama dia. Puih gitu say. Sekarang aib keluarga itu kita harus lihat dulu perlu diumbar atau enggak. Tergantung lawannya siapa. Kalau lawannya cewek gila ya harus diumbar. Ini aja udah jelas-jelas viral seluruh Indonesia ya. Sampai orang luar negeri, yang orang Indonesia luar negeri juga banyak yang tahu ya kan. Sampai koko gue yang di Kanada aja bisa tahu ya kan. Nah, terus gimana? Masih juga orangnya kayak begitu, nggak tahu malu ya kan? Masih juga ngejar-ngejar. Kenapa? Karena sama laki sirinya udah dilepeh ya. Karena tahu Dajjal, bini sirinya udah sering diselingkuhin berkali-kali sama laki lain. Jualan lagi. Terus kan lo bilang tuh katanya, oh aku kira ya istri kamu yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus itu perfect. Tapi ternyata aku tahu sekarang kenapa kamu mau divorce sama dia ya. Sabar aja ya. Kalau memang benar istri yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus itu pengen di-divorce sama suaminya, ya udah divorce dong dari kemarin-kemarin. Itu mah alasan aja. Bahkan sekarang setelah diserbu bertubi-tubi, ya kan? Setelah dihajar setiap hari, baik secara lisan ataupun tulisan di mukanya langsung, kagak diceraiin. Jadi kenapa? Ya ternyata kamu delusional, lonte.
let me do that. Halo sahabat Aisyah Channel. Ada informasi nih mengenai pergundikan yang gak kelar-kelar. Pasti kalian penasaran dong, jangan di skip ya. Agnes Jennifer hingga kini masih menyindir wanita Ani-Ani yang ngebet dekati suaminya. Meski diblokir, Agnes beberkan jika Ani-Ani itu mengirim chat pada tanggal 11 Februari lalu. Aku berharap kamu baik-baik aja. Be happy with her. Tadinya aku kira dia perfect. Tapi sekarang aku tahu kenapa kamu mau divorce sama dia, kata Ani-Ani itu. Ya sabar aja, Agnes lantas ungkap reaksi menohok atas chat tersebut. Hei, istri lelaki yang dipenuhi curahan Roh Kudus itu tidak saja perfect tetapi lebih-lebih multi talented. Badannya bagus, bahkan bisa masukin kamu ke bui lo, kata Agnes. Sang pelakor rupanya tak henti-hentinya ingin mengajak bertemu suami Agnes. Ani-Ani itu berusaha keluarkan segala rayuan agar suami Agnes luluh. Namun, sejauh ini suami Agnes cuma menanggapi dengan bahasa netral karena tak mau lagi mengulang kesalahannya. Ini tuh si Urves, aku ingin ketemu kamu. Ini tuh understand, aku ingin memahami. Kenapa hubungan kita came to an end, harus berakhir, demikian kata Ani-Ani itu. Lebih besar dari itu chat per siang ini ya. Tanggal 11 Februari tahun 2025. Masih bilang, ini tuh si Urves, takut banget loh. Ini udah dipantau se-Indonesia aja masih berani begini. Coba bayangkan pas dulu belum ada yang tahu. Jadi kalau kalian bilang, kenapa aib keluarga diumbar? Lo harus lihat dulu lonteunya kayak gimana. Ini yang udah wajah terpampang di mana-mana aja masih berani begini. Pas lagi memantau dan effort deketin. Seberapa gilanya, ampe videoin lakor. 1,5 minus 2 tahun lo effortnya. Jadi kalau kalian bilang, kenapa aib keluarga diumbar? Lo harus lihat dulu lonte kayak gimana, seru Agnes. Sebelumnya, Agnes disindir makan ludah sendiri karena terciduk akur bersama suami. Meski begitu, Agnes tegaskan belum ambil keputusan apapun pasca membongkar perselingkuhan suami dan Ani-Ani. Jadi jangan kaget kalau lihat kita di mall. Karena memang belum ada keputusan apa 2X. Karena seperti gue bilang, apapun pilihannya pasti ada tantangan sendiri. Jadi gak mau gegabah. Apapun pilihannya nanti, seru Agnes. Kemarin ada yang bilang ke laki gue, kick aja dia dari rumah. Siapa ya? Lah ada yang bisa nge-kick gue. Jelas-jelas X keputusannya di gue nyet. Emang sejak kapan? Ludah lo harus orang lain yang talent. Lagian dokter awal gue juga udah bilang alasan gue klarifikasi apa. Dan gue juga dengar adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan orangnya bisa terhadap keluarganya sendiri. Jadi gue hanya melindungi keluarga gue, makanya gue terpaksa klarifikasi.